Anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 10. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai konfigurasi elektron menurut Niels Bohr, maka sekarang kita akan berbicara mengenai konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Tapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih bedanya model atom menurut Niels Bohr dan model atom menurut mekanika kuantum. Baik, di sini sudah ada model atom menurut Niels Bohr ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa model atom menurut Niels Bohr itu di tengahnya terletak inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Kemudian elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dan bergeraknya atau terletak pada kulit ya. Nah, ini elektron terletak pada kulitnya. Lalu menurut mekanika kuantum, nah ini bedanya menurut mekanika kuantum. Si elektron itu, nah dia letaknya tidak seperti pada Niels Bohr. Kalau pada Niels Bohr itu kan dia nempel atau terletak pada kulit ini ya. Nah, kalau di mekanika kuantum, si elektronnya itu yang warna biru-biru ini. Nah, elektronnya itu tersebar di suatu daerah, suatu daerah. Daerahnya ini yang berwarna ini, warna merah ini. Nah, di tengahnya tetap ada inti atom. Si elektron ini dia tersebar di suatu daerah. Daerahnya ini kita sebut dia namanya orbital ya. Nah, ini yang berwarna ini, yang ada warnanya. Di sini warnanya merah. Nah, ini namanya orbital. Jadi elektronnya itu terletak di orbital. Nah, bentuknya itu orbital itu tidak cuma berbentuk bulat atau lingkaran saja, tapi ada juga yang berbentuk seperti ini. Nah, ini ada seperti balon yang berpilin ya, atau dua balon yang saling berpilin. Nah, elektronnya itu dia hanya tersebar di daerah yang ada warnanya. Daerah yang ada warnanya atau kita sebut dia orbitalnya. Jadi elektronnya ini tidak berada di daerah yang putih ini di luar ini nggak ada. Tapi dia hanya terletak di suatu daerah yang ada warnanya. Ada juga orbital yang bentuknya seperti di bawah ini yang warna hijau ini ya. Nah, ini juga sama. Si elektron ini dia menempati suatu daerah atau suatu ruangan. Kita sebut ini orbital. Nah, jadi kalau kita mau mencari elektron, kita mencarinya ya di daerah atau di ruangan yang berwarna ini, di orbitalnya. Kalau di luar orbitalnya, di sini di yang warna putih ini kita nggak akan menemukan yang namanya elektron. Karena elektron itu hanya menempati di suatu daerah yang kita sebut orbital ya. Bentuknya ada macam-macam, tergantung nanti orbitalnya orbital apa. Nah, inilah perbedaan model atom menurut Niels Bohr dan menurut mekanika kuantum. Nah, untuk mempelajari mekanika kuantum ini, konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum, kita harus juga tahu tentang bilangan kuantum ya, anak-anak. Bilangan kuantum itu ada 4, ada bilangan kuantum utama, lambangnya N ya, huruf N. Lalu bilangan kuantum azimut lambangnya L. Lalu bilangan kuantum magnetik lambangnya M. Lalu bilangan kuantum spin lambangnya S. Nah, lalu apa artinya keempat bilangan kuantum ini? Ini ya. Kalau bilangan kuantum utama lambangnya N, itu seperti kulit dalam teori atom Niels Bohr ya. N-nya itu harganya atau angkanya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau dalam Niels Bohr, bilangan kuantum utama ini setara dengan N atau kulit. Ya.
Lalu bilangan kuantum azimut, ya, ini menentukan bentuk orbital. Bentuk orbitalnya seperti apa dia? Tadi seperti ada yang bulat, lalu ada yang seperti balon jumlahnya 2, lalu ada yang warnanya hijau tadi. Nah, bilangan kuantum azimut ini menentukan bentuknya. Ada harganya atau ada angkanya, L sama dengan 0 sampai N-1. N-nya ini adalah bilangan kuantum utama, ya. N-nya ini bilangan kuantum utama. Jadi 0 sampai bilangan kuantum utama kurangi 1. Nanti kalau hasilnya ini 0, maka kita sebut dia bentuk orbitalnya S. Kalau hasilnya ini 1, bentuk orbitalnya P. Kalau hasilnya berapa? Ini 2. 2 bentuk orbitalnya nanti menjadi D. Edit dulu ya. Ini harusnya 2. 2. Lalu ini 0, 1, 2, 3. Lalu ada bilangan kuantum magnetik, ya, atau N lambangnya, ini menentukan arah orbital. Arah orbital. Ada harganya, yaitu N sama dengan min L sampai plus L. Ya, lalu bilangan kuantum spin, yaitu menunjukkan arah perputaran elektron. Nah, ini harganya cuma ada 2, yaitu S min setengah atau S plus setengah. Nah, supaya kalian lebih memahami, nah Ibu tunjukkan nih bilangan kuantum. Ya. Ini ada bilangan kuantum utama, ada azimut dan ada magnetik. Nah, kalau yang spin nanti nilainya cuma 2 ya, bisa plus setengah atau bisa min setengah. Nah, bilangan kuantum utama itu atau N itu berupa angka bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sebenarnya. Nah, kalau bilangan azimut, nah ini kalau dia nanti ini kan 0 ya. Harganya 0 sampai N-1. Nah, kalau 0 sampai N-1 nanti dia ketemunya 0 hasilnya, maka kita sebut orbital S. Kalau misalkan ketemunya 1, kita sebut orbital P dan seterusnya. Lalu bilangan kuantum magnetik ini nanti dia berupa sebenarnya menunjukkan arah ya, arahnya kemana. Nah, dia bentuknya adalah ruang orbital. Jadi kotak-kotak ini kita namakan ruang orbital. Ruang orbitalnya ini nanti akan kita isi, diisinya dengan elektron. Satu kotak ini maksimal 2 elektron ya, paling banyak 2 elektron. Boleh 1 elektron, tapi tidak boleh lebih dari 2 elektron. Boleh juga kosong, dikosongkan boleh. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Baik anak-anak, begini, misalkan ya, awalnya kita pasti menentukan dulu bilangan kuantum utamanya. Jadi kita tentukannya dari sini, bilangan kuantum utama. Sekarang misalkan kita pilih bilangan kuantum utama, M-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita klik ini 1. Nah, kalau bilangan kuantum utamanya 1, nah, maka bilangan kuantum azimut atau L yang boleh itu berarti hanya 0. Kenapa 0? Karena ini kan harganya 0 sampai N-1. 0 sampai N-1. Sekarang N-1 itu berapa? Kalau N-nya 1, berarti kan 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 kan 0, berarti 0 sampai 0. Maka ya hanya boleh 1, yaitu 0. Berarti ini L-nya, bilangan kuantum azimutnya atau bentuknya adalah orbital S. 0 sama dengan S. Lalu, ruang ya, atau ruang orbitalnya hanya ada 1. Hanya ada ruang orbital 0. Ya, karena ini kan L-nya nih. L-nya 0, berarti kan min L sampai plus L. Berarti min 0 sampai plus 0 ya, hanya ada 1, 0. Ya. 0
0. Ini karena ini 0, maka di sininya 0. Maka kalau seperti ini, maka kita bisa menulis 1S1 atau 1S2. Ya, 1 ini ya. Ini dari mana 1S1, Bu? 1 ini dari bilangan kuantum utama, dari N. Lalu S itu dari bilangan kuantum azimut atau L. Ini S, kita tulis 1S. Lalu satunya dari mana angka 1? Angka 1 apabila ada 1 elektron. Lalu kita juga boleh nulis 1S2. Angka 2 apabila ada 2 elektron ya. Nah, maksimal kan hanya 2 elektron. Maka ini boleh kita tulis atau kita gambarkan 2 elektron. 1S1 karena ada 1 elektron. Lalu 1S2 karena ada 2 elektron. Oke, sekarang kita kembali. Nah, sekarang kita ambil contoh bilangan kuantum utamanya itu 2 ya. 2. Nah, kalau 2, nih, 2 berarti bilangan kuantum azimutnya boleh 0 sampai N-1. N-1 berarti 2 dikurangi 1. 1 berarti boleh 0 sampai 1. Berarti orbitalnya boleh orbital S, boleh orbital P. Karena orbital P itu L-nya 1. Lalu ruang orbitalnya itu ada 3. Ini ya, kenapa 3? Karena nilai dari N itu dari min L sampai plus L. Nah, kita amati di sini. Min L, L-nya berapa? L-nya itu 1. Berarti harganya dari min 1 sampai plus 1. Ibu ulangi ya, kenapa ini 3? Karena M itu nilainya dari min L sampai plus L. L-nya 1, ya kan? Maka nilainya harus min 1 sampai plus 1. Nah, kita bisa tulis, yang pertama kita bisa tulis 2S1, boleh ya? Atau 2S2 kalau elektronnya 2. Lalu yang P kita bisa tulis 2 P1, lalu boleh juga 2 P2 sampai 2 P6. Kenapa sampai 2 P6? Karena 3 orbital ini maksimal isinya adalah 6 elektron. Jadi 6-nya ini dari 6 elektron maksimal. Kalau mau diisi 1 boleh nggak? Boleh. Kalau diisi 1 kita tulisnya 2P1. Diisi 2 kita tulisnya 2P2. Diisi 3 2P3 sampai paling banyak 2P6. Oke, kita kembali coba kalau N-nya 3. Ya, N-nya 3. Nah, kalau N-nya 3, maka bilangan kuantum azimutnya atau orbitalnya bisa sampai D. 0 sampai 2. Ya. Nah, lalu bilangan kuantum magnetiknya dari min L sampai plus L, karena L-nya 2, berarti kita tulis dari min 2 sampai plus 2. Berarti ada 5 ruang. Ya, 5 ruang. Maka bisa kita tulis boleh ini 3S1 sampai 3S2, 3S1 sampai 3S2, lalu 3P boleh 3D ya, 3D1, 3D2 sampai 3D10. Nah, 3D10. Kenapa 10? Karena ruang orbitalnya ada 5. 5 ruang itu maksimal diisi kalau penuh dia 10 elektron. Maka kita bisa tulis sampai 3D10. Lalu sekarang yang 4 ya. Yang 4 gimana? Nah, yang 4 itu bisa semuanya. SPDF. Ya. Bilangan kuantum magnetiknya atau M-nya karena L-nya ini 3, maka di sini min 3 sampai plus 3. Jumlahnya 7 ruang. Ya. 7 ruang orbital, 7 ruang orbital.
maka kita bisa tulis dia sampai 4F14 ya. 4F14. Kenapa 4F14? Nah, karena ini ada 7 ruang orbital. Kalau diisi penuh oleh elektron, jumlah elektronnya 14 ya. Nah, begini. Lalu sekarang bagaimana cara mengisi ruang orbital? Nah, anak-anak perhatikan ya, bagaimana cara mengisi elektron ke ruang orbitalnya. Oke, kita ambil contoh orbital S ya. Orbital S itu yang 0, yang cuma punya satu ruang. Berarti dia maksimal kan 2 elektron. Nah, bagaimana cara mengisinya? Caranya, perhatikan. Yang pertama kita gambarkan satu elektron dulu ke atas. Ya, baru nanti kita gambarkan yang ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi ke atas dulu baru ke bawah. Sekarang, nah, tanda panah ini melambangkan elektron. Nah, sekarang kalau orbital P itu yang punya 3 ruang dari min 1 sampai plus 1. Nah, kalau misalkan cuma ada 1 elektron, ya kita isi 1 di sini. Lalu kalau ada 2 elektron, nah, kita isi 3, nah, diisi dulu semuanya, satu arah ke atas dulu semuanya, baru nanti kalau ada 4 elektron, nah kita kembali, tapi arahnya ke bawah. Jadi berurutan ya, ke atas dulu semua ruangannya diisi, baru nanti kembali lagi diisi dengan arah ke bawah. Kalau orbital D itu yang punya 5 ruang orbital. Bagaimana cara mengisinya? Ya sama, kita isi berurutan ya. Kalau ada 1 elektron, 2 elektron, 3, 4 elektron, 5 elektron, 6, nah 6 ini baru ke bawah, 7, 8, 9, 10. Orbital D. Kalau orbital X, nah ini punya 7 ruang orbital. Kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi berurutan ya. Oke. Sekarang contoh, misalkan kalian diminta menggambarkan diagram orbital untuk 2P4. 2P4 berarti orbitalnya apa? Orbitalnya P ya. Nah, orbitalnya P. Orbital P itu berarti yang ini dia punya 3 ruang. Nah, ini 3 ruang. Nah, elektronnya berapa? Elektronnya 4 ya. Berarti kita gambarkan 1, 2, 3, 4. Selesai. Ini diagram orbital untuk 2P4. Nah, sekarang contoh lagi, misalkan gambarkan diagram orbital untuk 3D8. Orbitalnya orbital D. Orbital D itu berarti punya ini ya, punya 5 ruang orbital. Punya 5 ruang. Kita gambarkan. Ini 5 ruang orbital. Ini ya gambarnya. Lalu kita isi. Elektronnya ada 8. 8 kita isi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu cara mengisi ruang orbital atau cara menggambarkan diagram orbital.